Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Kemudian apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, kami mohon maaf. Dan kami ingin berbicara tentang masalah kisah hidup yang pernah kami lalui. Kisah hidup yang pernah kami lalui betul-betul mengandung makna. Sebelum kami lahir, setelah kami lahir, kami adalah keluarga yang sederhana, kami adalah keluarga miskin, dan kami selalu dihina dan dicaci dengan orang-orang di kampung kami. Dan kami sempat kemarin divonis bahwa kami adalah manusia yang diciptakan oleh Allah, orang yang paling terbodoh di dunia, dan kata orang, saya akan bodoh selamanya sampai saya mati. Dan di saat itulah saya merasa sedih. Apakah betul apa yang disampaikan oleh orang-orang itu? Kemudian pada saat itu kami betul-betul tidak tahu apa-apa. Berbahasa Indonesia saja saya tidak tahu. Bekerja saya tidak tahu. Ataupun mempelajari pelajaran-pelajaran ilmu keduniaan ataupun ilmu agama, tidak ada yang mau masuk di otak saya. Sehingga saya divonis bahwa saya adalah manusia yang diciptakan orang yang paling terbodoh di dunia. Kemudian kami dan keluarga kami, orang tua kami selalu dihina dan dicaci oleh orang-orang yang di kampung kami karena kami adalah keluarga yang tidak berpunya. Ujian silih berganti yang Allah berikan kepada kami sekeluarga. Akan tetapi alhamdulillah saya bersyukur dengan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan ujian yang silih berganti, problem kehidupan yang saya lewati, bila saya membandingkan dengan film-film sinetron dengan kisah hidup yang saya lalui, mungkin lebih dahsyat daripada perjalanan hidup yang kami lalui daripada film-film sinetron di Indosiar. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah setelah saya melewati semua daripada ujian yang bertubi-tubi. Alhamdulillah saya bisa merasakan orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Saya selalu merasa cukup dengan apa yang saya miliki, dan saya selalu merasa bahagia bila melihat orang-orang di sekeliling kami bahagia, atau melihat orang-orang di sekeliling kami mempunyai harta yang banyak. Kami bahagia bila melihat saudara kami mempunyai lebih dari apa yang saya miliki. Disitulah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menanamkan di dalam hati saya rasa cukup yang ada di dalam hati saya, selalu merasa berkecukupan dengan apa yang saya miliki. Dan pada malam hari ini kami akan memulai membicarakan kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya bisa merasakan orang terkaya di dunia dan selalu merasa berkecukupan dengan apa yang saya miliki. Orang-orang banyak yang mengatakan bahwa manusia itu tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kekurangan. Akan tetapi saya beda, karena saya betul-betul bisa merasakan bahwa saya merasa cukup dengan apa yang saya miliki, dan saya merasakan bahwa aku adalah manusia yang terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Disinilah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sifat itu Allah Subhanahu wa taala
tanamkan ke dalam hati saya. Dan tunggu saudara-saudariku, saudara seimanku dimanapun berada, daripada video-video selanjutnya saya akan membicarakan, menyampaikan kisah hidup yang pernah kami lalui, pahit dan manis, susah dan senang, kisah hidup yang pernah saya lalui, melebihi daripada film-film sinetron yang ditayangkan di Indosiar. Mungkin saudara tidak akan percaya, akan tetapi ikuti daripada video-video ini ketika mau mengetahui daripada kisah hidup yang pernah saya lalui. Kemudian saya menerima dengan penuh keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan ke dalam hatiku adalah orang yang terkaya di dunia. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, lanjutkan daripada atau tunggu daripada video-video selanjutnya yang saya akan buat, sehingga tidak putus dengan video sepotong, kemudian lanjutannya ditunggu, sehingga mudah-mudahan dengan saya membicarakan tentang kisah hidup yang pernah saya lalui, mudah-mudahan ada yang bisa menjadikan daripada pelajaran bahwa jangan pernah berputus asa ketika di masa kecil kita, di masa sekarang ini kita miskin ataupun kita bodoh ataupun dengan lain-lain sebagainya. Jangan pernah berputus asa, tapi berdoalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan hidayahnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan kita hidayah dan petunjuk, sehingga kita bisa mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian Allah menanamkan ke dalam hati kita rasa daripada merasa kecukupan dan merasa orang terkaya di dunia. Kemudian suka memaafkan orang dan tidak suka dendam kepada orang. Jadi tunggu daripada video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.